Baik, kita mulai ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Al-Qalam Cirebon. Yang kami hormati Ustazah Hikmatun Mula Rizkia yang pada kesempatan malam hari ini beliau akan mengisi kajian tentang menjadikan wanita sebagai aset akhirat, kunci mengetuk pintu surganya. Mari kita bersama-sama belajar ya, diskusi, kita sharing-sharing bareng terkait materi kajian pada malam hari ini. Enggak, Bapak Ibu yang belum on kameranya bisa diaktifkan dulu ya, supaya berkahnya nyampe gitu. Kalau kata guru saya mah gitu, kalau belajar terus kita tatap muka gitu kan, walaupun via Zoom, semoga gitu kan berkahnya nyampe gitu. Energi positifnya juga nyampe gitu, Bapak Ibu. Enggak. Baik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, mari kita langsung saja ya untuk ke materinya. Kepada Ustazah Hikmatun Mularsya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang Adib. Kita mulai ya, insya Allah kita belajar bersama pada malam hari ini. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, senang sekali ya pada malam hari ini kita semua diizinkan oleh Allah, kita semua dipertemukan oleh Allah dalam kajian online Rumah Hijrah yang diadakan oleh Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Untuk itu, marilah sama-sama kita bersyukur, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, sudah join ya pada kajian pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, pada bulan hari ini, kita harus sepatutnya untuk bersyukur terlebih dahulu karena kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan salah satu bulan yang mulia. Ya, salah satu bulan mulia yaitu bulan Muharram, di mana bulan Muharram itu dikatakan sebagai salah satu Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang harus kita jaga kemuliaannya, di mana di bulan ini umat Islam dilarang untuk berperang. Nah, sebagai umat Islam kita juga harus tahu gitu bahwa ada
beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini. Sebelum kita masuk ke materi, boleh ya sedikit kita bahas tentang bulan Muharram karena pas banget momennya sekarang kita berada di bulan Muharram. Disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin bahwa di bulan Muharram ini terdapat peristiwa penting. Setidaknya ada 20 peristiwa. Jadi ada 20 peristiwa penting yang disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin. Apa saja peristiwa itu? Itu sehingga menjadikan bulan ini menjadi bulan yang spesial, bulan yang istimewa sehingga kita sebagai umat Islam perlu tahu ya. Jadi yang pertama di bulan kemudian yang kedua di bulan Muharram ini Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah setelah diturunkan ke bumi, kemudian Nabi mohon maaf tadi tiba-tiba keluar sendiri, mohon maaf ya. Suara saya terdengar Iya, Iya, eh masuk Ibu, terdengar Ibu. ya, mohon maaf ya tadi tiba-tiba keluar. Baik, kemudian yang kedua di bulan Muharram ini Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram ini adalah selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang. Kemudian yang keempat, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Yang kelima, diterimanya taubat umat Nabi Yunus. Yang ketujuh, selamatnya Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya oleh Raja Namrud. Kemudian yang kedelapan, dikeluarkannya Nabi Yusuf dari sumur setelah diceburkan oleh saudara-saudaranya. Yang kesembilan, dipertemukannya Nabi Yusuf dengan keluarganya kembali. Yang kesepuluh, disembuhkan penglihatan Nabi Yakub. Yang kesebelas, dihilangkan madarat yang mendera Nabi Ayub. Kemudian yang ke-12 diampuninya Nabi Daud. Yang ke-13 terbelahnya Laut Merah untuk Nabi Musa sehingga Nabi Musa bebas atau selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian yang ke-14 tenggelamnya Fir'aun di dasar Laut Merah. Yang ke-15 dilahirkannya Nabi Isa. Yang ke-16 diangkatnya Nabi Isa ke langit. 17 dibolak-balikannya tubuh Ashabul Kahfi. Yang ke-18 diciptakannya ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-19 dikandungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rahim ibunda Aminah. Dan yang ke-20 adalah wafatnya atau syahidnya cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Husain yang dikenal dengan peristiwa Karbala. Itu tadi setidaknya 20 peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura. Nah, eh, berbicara tentang Asyura, sebetulnya Asyura itu jatuhnya itu pada hari ini atau besok. Karena kemarin kita sempat ada perbedaan ya penentuan awal tahun baru Hijriah. Ya, pada hari Ahad tanggal 7 ya, kita sudah baca hari Sabtu ya, sudah baca doa akhir tahun, sudah baca doa awal tahun karena berdasarkan perhitungan atau hisab ya diyakini bahwa tahun baru itu jatuh pada hari hari Ahad. Ternyata pada malam harinya setelah dilakukan ru'yah, hilalnya tidak kunjung terlihat gitu. Sehingga diumumkan bahwa tahun baru Hijriah itu jatuhnya pada hari Senin gitu. Lalu kapan sebetulnya Asyura itu? Apakah hari ini tadi ataukah besok gitu? Nah, untuk kapan hari Asyura, bagi yang meyakini bahwa Asyura itu jatuhnya pada hari ini, silahkan. Bagi yang meyakini Asyura itu jatuhnya besok pada hari Rabu, silahkan. Keduanya sama-sama betul. Karena di Indonesia dalam menentukan awal bulan itu kita bisa menggunakan hisab maupun menggunakan ru'yah. Jadi dua-duanya sama-sama betul. Nah, kalau bagi yang meyakini bahwa Asyura itu jatuhnya besok itu, tanggal 10 Muharram. Kira-kira amalan apa yang dianjurkan yang bisa kita lakukan di hari
Asyura. Jadi ada beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari Asyura. Yang pertama adalah berpuasa. Ya, puasa Asyura itu memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, "Shiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu." Yang artinya, puasa Asyura dapat menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya. Sebagai manusia biasa tentu kita itu tidak luput dari dosa. Entah itu dosa yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Makanya mumpung Allah memberikan obral pahala ya, mumpung Allah memberikan kesempatannya, jangan disia-siakan kesempatannya untuk berpuasa. Tapi tadi saya sudah puasa, nggak apa-apa, mangga silakan yang hari ini berpuasa boleh, mau ditambah lagi besok berpuasa lagi juga boleh. Lalu bagaimana Ustazah kalau misalnya saya seorang wanita dan di bulan Ramadan kemarin saya itu masih punya kodok puasa, saya punya tanggungan puasa. Apakah saya bisa melaksanakan puasa Asyura? Nah, untuk perempuan yang memiliki kodok, memiliki tanggungan puasa, silahkan besok bisa ikut berpuasa. Niatnya bagaimana? Niatnya adalah niat mengkodok puasa. Ya, jadi niatnya niat kodok puasa, niat mengganti puasanya. Karena kodoknya bertepatan dengan hari Asyura, insya Allah pahalanya juga tetap didapat. Jadi kodoknya dapat, pahala puasa Asyuranya juga tetap dapat seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, amalan apa yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan atau di hari Asyura? Yang kedua yaitu melapangkan nafkah atas keluarganya, ya. Melapangkan nafkah atas keluarganya. Nabi bersabda, "Man wasa'a ala nafsihi wa ahlihi yauma Asyura, wasa'allahu lahu sa'ira sanatihi." Barang siapa yang melapangkan nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan baginya rizkinya sepanjang tahun. Nah, yang mau dilapangkan rizkinya oleh Allah, jangan lupa ya di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, silahkan dilapangkan nafkah untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Nah, caranya bagaimana melapangkan rizki keluarganya? Nah, caranya macam-macam ya. Bisa misalnya bagi bapak-bapak bisa memberikan uang belanja yang lebih untuk istrinya, biar istrinya bisa belanja lauk yang spesial atau misalnya diajak makan di luar. Nah, boleh nih keluarganya diajak makan di luar atau diberikan hadiah yang bisa menyenangkan hati keluarganya. Jadi silahkan, monggo bisa diamalkan di lapang nafkah keluarganya di hari Asyura. Adapun amalan-amalan lain, misalnya memakai celak, kemudian mengunjungi orang soleh, mengusap kepala anak yatim, bagi yang mau mengamalkan silahkan saja. Ya, boleh-boleh saja diamalkan, tetapi yang perlu kita ketahui adalah kita tidak boleh meyakini bahwa amalan tersebut itu khusus dilakukan oleh Rasulullah di hari Asyura saja. Karena amalan-amalan yang tadi seperti memakai celak, kemudian mengusap kepala sedikit pembahasan tentang Yaum Asyura. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, materi kita pada malam hari ini spesial sekali ya, yaitu tentang menjadikan wanita sebagai aset akhirat. Ya, kunci mengetuk pintu surganya. Masya Allah. Temanya istimewa sekali, yaitu berbicara tentang wanita. Nah, berbicara tentang wanita, itu sudah sepatutnya kita bersyukur dilahirkan, kita bersyukur ada, ya, kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan setelah datangnya agama Islam.
Karena kalau kita mau menilik sejarah, mau melihat sejarah tentang wanita, maka kita akan tahu ya bagaimana wanita diperlakukan sebelum dan sesudah datangnya agama Islam. Karena agama Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan dan kemuliaan. Nah, di antara bukti dari semua itu, di antara bukti bahwa Islam adalah agama yang memuliakan wanita, Islam adalah agama yang menghormati wanita. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau dalam suatu kitabnya yang bernama Fiqhul Mar'ah. Fiqhul Mar'ah jika diartikan itu adalah fikih wanita. Dalam kitabnya beliau menjelaskan keadaan dan peran wanita sebelum dan sesudah datangnya Islam. Nah, mari sama-sama kita tengok sejenak bagaimana sih wanita diperlakukan sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama, mari kita lihat bangsa Arab Jahiliyah. Pada masa itu, pada masa bangsa Arab Jahiliyah, wanita itu diperlakukan tidak adil. Mereka dihinakan, mereka direndahkan. Ya, pada waktu itu wanita itu menjadi makhluk yang sangat dibenci, bahkan kelahirannya pun tidak diinginkan. Ketika ada seorang bayi wanita dilahirkan, maka bayi itu harus dikubur hidup-hidup. Ya, bayi dikubur hidup-hidup. Kalaupun misalnya bayi ini nantinya bisa tumbuh menjadi wanita dewasa, maka setelah dewasa pun mereka itu tidak mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena wanita pada zaman itu mereka itu dianggap sebagai warisan. Jadi ketika misalnya ada seorang suami, kemudian suami ini meninggal, maka si istrinya ini nanti bisa diwariskan kepada anaknya. Jadi wanita itu tidak ada harga dirinya pada masa bangsa Arab jahiliyah. Kemudian tidak hanya itu, yang lebih kejam lagi ketika seorang wanita mereka sedang datang bulan atau haid ya. Mereka itu dianggap najis. Ya, padahal yang najis itu darahnya, bukan wanitanya. Tapi pada masa jahiliyah wanitanya itu yang dianggap najis. Karena dianggap najis, maka dia tidak diperbolehkan untuk duduk bersama laki-laki. Mereka tidak diperbolehkan untuk makan, untuk berkumpul dengan orang lain. Bahkan orang lain pun dilarang menyentuh apa yang telah disentuh wanita yang sedang haid. Karena tadi anggapan mereka bahwa wanita itu terutama yang sedang haid mereka dihukumi najis. Kemudian pada waktu itu wanita yang sedang haid, mereka juga dilarang memasuki rumah. Ya, mereka dilarang memasuki rumah sehingga bagi wanita yang haid mereka itu disediakan tempat khusus dan mereka boleh kembali ke rumahnya setelah suci dari haidnya. Nah, begitu. Demikian itu kehidupan wanita pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka hina, kehormatannya tidak dijaga. Nah, oleh karena itu, setelah datangnya ajaran Islam, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah," mereka bertanya kepada Nabi, para sahabat ini, tentang perlakuan umat jahiliyah tadi, para kaum jahiliyah yang tidak memanusiakan wanita, terutama ketika wanita-wanita sedang haid. Nah, kemudian dari sinilah turun ayat yang menjelaskan perihal wanita yang sedang haid. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan janganlah kamu dekati mereka
sebelum mereka suci. Apabila telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Nah, dari ayat ini jelas dan tegas bahwa eh, di ayat ini dijelaskan bahwa tentang bagaimana sikap kita menghadapi seorang wanita yang sedang haid gitu. Jadi dalam keadaan haid, suami itu yang dilarang, suami itu hanya tidak boleh menggauli istrinya saja. Yang dilarang adalah menggaulinya saja, bukan menjauhinya, apalagi mengasingkannya. Ya. Nah, sedangkan penyebab turunnya ayat tersebut sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah yaitu karena sikap-sikap orang Yahudi yang memperlakukan wanita tidak pada semestinya. Rasulullah bersabda, an Anasin andal Yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyuti. Fasa'ala ashabun nabi Fa'anzalallah wa yas'alunaka 'anil mahid ila akhiril ayah. Yang artinya dari Anas bahwa orang-orang Yahudi ketika ada wanita di antara mereka yang sedang haid, maka ia tidak akan makan bersama mereka dan tidak berkumpul satu rumah dengan mereka. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya, kemudian Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illan nikah," yang artinya kerjakanlah setiap sesuatu kecuali nikah. Yang maksudnya di sini adalah bersetubuh. Nah, dari beberapa penjelasan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan wanita pada masa jahiliyah itu sangat menyedihkan. Ya, khususnya yang sedang mengalami haid atau pendarahan. Padahal sebetulnya ketika seorang wanita mengalami haid itu justru memerlukan perhatian lebih gitu dari keluarganya karena ketika kita haid, terutama wanita haid, ada sebagian wanita itu yang merasakan sakit luar biasa gitu. Merasakan sakit luar biasa, kemudian mereka diasingkan, tidak mau dicampuri. Kebayang gitu bagaimana penderitaan wanita pada zaman itu. Alhamdulillah setelah turunnya agama Islam gitu Allah memuliakan wanita. Ya, jadi tidak seperti dulu lagi. Nah, itu tadi keadaan wanita pada masa zaman jahiliyah. Kemudian pada bangsa Yunani, mereka juga sama. Mereka memperlakukan wanita dengan tidak adil. Bahkan bangsa Yunani, mereka itu menganggap bahwa wanita itu sebagai sumber penyakit dan sumber bencana. Masya Allah, ya Allah, naudzubillah. Ya. Kemudian bangsa Romawi, bangsa Persia juga mereka sama. Mereka tidak ada yang menghargai manusia hingga datanglah syariat agama Islam yang memuliakan wanita. Kemudian Islam datang membawa ajaran dan program-program kemanusiaan termasuk mengangkat derajat wanita dan memberikan hak kebebasan kepada wanita. Islam memberikan hak-hak istimewa kepadanya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Dalam Islam, wanita dan pria itu memiliki kedudukan yang sama dan mereka pun mempunyai balasan yang sama pula di sisi Allah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa innal Islam hina jaa ilal alam rafa'a makanatal mar'ati wa aqaha hurriyataha wa karamataha wa syakhsiyataha wa sawa bainaha wa bainar rojuli fil huquqi wal wajibat. Yang artinya, sungguh ketika Islam datang ke bumi, ia mengangkat derajat wanita, memberikan kebebasannya, kemuliaannya, kepribadiannya, serta menyamaratakannya dengan laki-laki dalam hak dan kewajiban. Kemudian di antara bentuk Islam memuliakan wanita adalah penyamarataan dengan laki-laki dalam hal perolehan pahala dan siksa atas suatu perbuatan yang dikerjakannya. Sebagaimana firman Allah yaitu man amila sholihan min dzakarin aw unsa
wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, demikianlah sejarah wanita yang dianggap hina dan tidak memiliki peran apa-apa dalam hidupnya sebelum datangnya Islam. Hingga setelah datangnya Islam, Islam mengangkat derajat wanita dan memberikan haknya sesuai dengan eh, sesuai dengan haknya. Kemudian eh, agama Islam merupakan agama yang memperhatikan pendidikan bagi wanita. Sebelum datangnya Islam, tadi sudah kita sebutkan tentang beberapa sejarah ya, sudah kita sebutkan bagaimana perlakuan umat-umat terdahulu sebelum datangnya agama Islam yang mendiskriminasi wanita. Pada saat itu wanita dilecehkan dan wanita juga dianggap sebagai sebab diusirnya manusia dari surga. Padahal di dalam agama Islam dijelaskan bahwa perempuan itu bukan sebab diusirnya seseorang dari surga, akan tetapi wanita itu justru sebagai sebab bisa menjadi salah satu sebab seseorang memasuki surga. Man ala salati banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Disebutkan dalam suatu hadis, man ala, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, salah sabanat ya, 3 anak perempuan, fa'addabahunna, kemudian anak ini dididik dengan baik, wazawwajahunna, kemudian anak ini dinikahkan dengan orang yang baik, wa ahsana ilaihinna, kemudian anak perempuan ini diperlakukan dengan baik, falahul jannah, maka baginya surga. Jadi sangat keliru sekali ya kalau dikatakan bahwa wanita itu sebab seseorang diusir dari surga. Karena jelas dikatakan dalam hadis ini bahwa wanita itu bisa menjadi salah satu sebabnya seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian terkait wanita, Islam itu menaruh perhatian yang sangat besar ya pada pengasuhan dan pendidikan anak, terlebih anak perempuan. Islam memberikan tanggung jawab yang sangat besar bagi siapa saja yang mendapatkan amanah dalam mengasuh anak-anak perempuan. Maka bersyukurlah bagi bapak dan ibu yang dikaruniai anak-anak perempuan. Karena memang anak perempuan itu istimewa sekali. Ya, banyak sekali nantinya akan disebutkan keutamaan-keutamaan memiliki anak perempuan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya, beliau menyampaikan betapa besarnya ganjaran mereka yang mengasuh anak-anak perempuan. Disebutkan dalam suatu riwayat, riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atan wa ma'aha ibnatan laha tas'al falam tajid 'indi syai'an ghaira tamrah wahidah fa'ataituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha thumma qamat fakharajat fadakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu faqala man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitram minan nar, yang artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita pada suatu hari datanglah seorang wanita, seorang perempuan dewasa dengan 2 orang anak perempuannya. Wanita ini dengan 2 anaknya ini menemuinya. Mereka mengemis, aku tidak memiliki apapun selain sebiji kurma. Kuberikan kepadanya, ia membagi kurma itu, kurma yang 1 biji itu kepada 2 anak perempuannya. Ia sendiri tidak ikut memakannya. Ia kemudian bangkit lalu keluar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui kami. Kukabarkan peristiwa barusan, ia bersabda, siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuan, lalu ia perlakukan mereka dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisainya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi. Nah, dari kisah ini kita tahu ya bahwa ada seorang pengemis yang datang menemui Sayyidah Aisyah. Pengemis ini membawa dua orang putrinya. Ya, ketika mengemis, Sayyidah Aisyah tidak memiliki apapun kecuali memang sebiji kurma. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan sebiji kurma ini kepada pengemis tersebut. Lalu pengemis tersebut membagikan sebiji kurma ini kepada dua orang anaknya dan beliau tidak memakannya sama sekali. Kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan peristiwa ini kepada baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi mengatakan bahwa siapa saja yang diuji dalam pengasuhan anak-anak perempuannya, lalu ia perlakukan mereka dengan baik, niscaya mereka akan menjadi perisainya dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya keutamaan memiliki anak perempuan. Kemudian pada riwayat Muslim, Rasulullah menyebutkan hak surga dan pembebasan dari api neraka bagi mereka yang berjuang mengasuh, mendidik, menanamkan norma, dan membesarkan anak-anak perempuannya. Disebutkan dalam suatu hadis, faqala innallaha azza wa jalla qad aujaba laha bihal jannah wa a'taqaha biha minan nari wa akhrajahu Muslim. Yang artinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita dengan peristiwa yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sungguh Allah mewajibkan bagi perempuan dewasa itu surga dan Allah membebaskannya dari neraka sebab pengasuhan anak-anak perempuannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain hak surga, Rasulullah juga menjamin kedekatannya di surga dengan orang-orang yang bersusah payah mengasuh dan mendidik anak-anak perempuannya. Ya, jadi tidak hanya surga, tapi juga Rasulullah menjamin bahwa orang yang menjaga dan mendidik anak perempuannya akan dekat dengan Rasulullah di surga. Siapa sih yang tidak mau dekat? Ya, siapa yang tidak mau bertemu dengan Rasulullah, apalagi bertemunya di dalam surga. Nah, kedekatan Rasulullah dan para pengasuh anak-anak perempuan diilustrasikan sebagai dua jari, ya. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengasuh dua anak perempuan hingga keduanya berusia balik, niscaya aku dan dia datang pada hari kiamat seperti ini. Rasulullah menempelkan dua jari. Jadi bagi siapapun yang ingin mendapatkan surganya, ingin dekat dengan Nabi, ingin bertemu dengan Nabi nanti kelak di hari kiamat, salah satu caranya di antara wasilahnya adalah dengan mendidik dan menjaga anak perempuan kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Lalu bagaimana cara mendidik anak kita? Bagaimana mengasuh anak kita dengan baik sehingga bisa menjadi perisai kita dari api neraka. Nah, terkait bagaimana cara mendidik anak, Imam Al-Ghazali, beliau dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan setidaknya ada 16 cara, ya, atau 16 anjuran tentang cara mendidik anak. Tapi mungkin di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Ya, baik. Yang pertama, tips yang dibagikan oleh Imam Al-Ghazali tentang mendidik anak yaitu adalah membiasakan hal-hal yang baik dan melarang kebiasaan yang buruk serta mengatur jadwal anak. Ya, jadi membiasakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu perlu pembiasaan. Ya, tidak bisa
tiba-tiba, tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi ketika kita memiliki anak, meskipun anak kita masih kecil, perlu kita ajari, kita biasakan untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan kita usahakan supaya mereka terhindar dari kebiasaan yang buruk. Ya, nah, oleh karena itu, karena anak itu belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya, maka kita perlu membuatkan peta gitu ya, membuatkan peta sehingga anak terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, tips yang dibagikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa mendidik akhlak serta karakter supaya anak menjadi pribadi yang baik dengan menanamkan nilai-nilai luhur. Jadi nilai-nilai luhur, akhlak, karakter yang baik itu perlu kita tanamkan kepada anak sejak sejak dini. Seperti apa contohnya? Menanamkan kejujuran, menanamkan sopan santun, bagaimana bertutur kata yang baik, serta bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada anak. Nah, selain itu, anak semestinya kita kenalkan dan kita dekatkan kepada orang-orang yang soleh, ya, serta kita berikan lingkungan dan teman yang baik pula. Nah, ini penting sekali ya, hadirin sekalian, karena kehidupan berteman, kehidupan pergaulan itu seperti halnya keluarga kedua bagi si anak. Jadi kita sebagai orang tua perlu mengkondisikan anak kita, kita pilihkan lingkungan yang baik, kita pilihkan pendidikan yang baik sehingga anak kita itu terbiasa, ya terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik, pendidikan yang baik pula. Kemudian yang ketiga, orang tua hendaknya memberi makanan yang halal, ya, makanan yang halal dan makanan yang bergizi kepada anak. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke dalam perut anak, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita itu akan mempengaruhi terhadap karakter anak. Dan ini kalau bisa ya dimulai sejak si anak itu belum lahir gitu. Karena memang sebegitu dahsyatnya pengaruh apa yang kita konsumsi terhadap kepribadian kita, terhadap akhlak kita, terhadap karakter kita, terhadap diri diri kita. Tidak susah kok, insya Allah kita memilih makanan yang halal, kita memilih makanan yang baik. Karena kalau dipikir-pikir, dilihat-lihat justru banyak makanan yang halal jika dibandingkan dengan makanan yang tidak halal gitu. Kalau ada yang halal, kenapa kok harus diberikan dengan yang tidak tidak halal, padahal makanan yang halal, yang baik itu sebanyak itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena ketika seseorang sudah kemasukan barang yang halal, maka akan berpengaruh terhadap kepribadiannya. Kalau anak sudah kemasukan makanan yang halal, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang susah diatur dan susah diarahkan. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan pengaruh makanan yang haram itu diantaranya bisa menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan. Disebutkan dalam hadis Arba'in Nawawiyah ya yang ke-10 kalau tidak salah, di situ dijelaskan dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki di mana laki-laki ini terlihat dari fisiknya beliau itu habis melakukan perjalanan yang jauh. Ya, rambutnya awut-awutan, kemudian badannya berdebu gitu ya. Ketika itu dia menengadahkan tangan minta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, orang itu minta kepada Allah akan tetapi doanya tidak dikabulkan. Kalau dilihat-lihat di antara waktu yang mustajab di antaranya adalah waktu ketika safar ya. Nah, orang tersebut sedang safar, terlihat dari pakaiannya, terlihat dari fisiknya. Kemudian dia juga menengadahkan tangan, berarti kan dia mengikuti adab berdoa. Dia juga ya Robbi menyebut asma Allah. Tapi kenapa doanya tidak dikabulkan? Ternyata setelah ditelusuri, orang tersebut itu terbiasa makan dengan makanan yang haram, makan makanan yang tidak halal. Makanan yang tidak halal itu tidak hanya dilihat dari zatnya saja.
Kalau dari zatnya, misalnya contohnya babi, itu jelas ya, itu contoh makanan yang haram. Tapi makanan yang haram itu bisa disebabkan karena cara memperolehnya. Misalnya diperoleh dengan cara mencuri atau dibeli dengan uang yang berasal dari sesuatu yang tidak halal. Nah, orang tersebut makan makanan yang tidak halal, kemudian minum dengan minuman yang tidak halal gitu. Nah, minuman yang halal itu banyak sekali. Bahkan sekarang banyak minum-minuman yang apa ya, macam-macam ya, Bapak dan Ibu ya, hadirin sekalian ya. Ada air putih, ada air kelapa, ya, ada jus, banyak sekali minuman halal yang bisa kita konsumsi. Jadi tidak ada alasan kita untuk minum minuman yang tidak halal. Kemudian orang tersebut ternyata dia juga pakaiannya itu didapat dengan cara yang tidak halal. Makanya kenapa doanya ditolak oleh Allah, karena tadi ya makanannya, minumannya, kemudian pakaiannya tidak halal. Makanya kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka sebisa mungkin kita berhati-hati, kita jauhi hal-hal yang haram untuk kita konsumsi maupun kita gunakan. Baik, berbicara sedikit tentang doa, misalnya ada yang merasa seperti ini, Ustazah saya itu sudah bertahun-tahun berdoa, ya saya sudah menjaga makanan saya, minuman saya, pakaian saya, dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak bersinggungan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi mengapa kok doa-doa saya itu belum dikabulkan oleh Allah? Baik, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita berdoa dan kita merasa doa yang kita pinta itu belum dikabulkan oleh Allah, jangan bersedih, jangan suudon sama Allah, jangan suudon terlebih dahulu. Karena doa yang kita panjatkan itu tidak mungkin menguap begitu saja. Doa yang kita pintakan kepada Allah itu tidak menguap begitu saja. Karena ketika kita berdoa kepada Allah itu ada 4 kemungkinan. Ya, yang pertama, doa kita itu dikabulkan sesuai dengan yang kita minta. Misalnya, ya Allah, saya ingin anak saya lulus di SMA favorit di kota Cirebon. Masya Allah, ternyata beneran anaknya diberikan kelulusan, ya, diterima di sekolah favorit di kota Cirebon. Berarti doanya dikabulkan. Yang kedua, bisa jadi ketika doa yang kita pinta tidak dikabulkan, itu diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih lebih baik. Ya, misalnya tadi, ya Allah saya ingin anak saya keterima di sekolah ini, di sekolah favorit di kota Cirebon. Ternyata anaknya tidak diterima. Nah, jangan suudon dulu sama Allah. Ya Allah, Allah ternyata nggak ngabulin doa saya. Jangan suudon dulu. Bisa jadi anak ibu, bapak tidak diterima di sekolah ini, nantinya akan diterima di sekolah yang jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, ketika doa tidak dikabulkan, bisa jadi kita itu diselamatkan dari bala atau dari celaka. Nah, ini salah satu nikmat yang luar biasa sekali. Ya, makanya jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kemudian yang keempat, ketika doa kita tidak dikabulkan atau kita merasa doa kita itu tidak diganti dengan yang lebih baik, diganti yang lebih baik, apa saya? Oh, nanti dulu. Tidak diganti dengan yang lebih baik oleh Allah, atau yang ketiga tidak dijauhkan dari bala, bisa jadi yang keempat, yaitu doa kita itu menjadi tabungan kita kelak nanti di akhirat. Mohon maaf sebentar Bapak dan
Baik, hadirin yang dirahmati Allah, Allah mohon maaf tadi ada tamu ya, mohon maaf kegiatannya terhenti sejenak. Jadi itu tadi ya, ada 4 kemungkinan ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan pernah suudon sama Allah, jangan pernah berputus asa, teruslah meminta kepada Allah karena insya Allah doa kita itu tidak akan menguap begitu begitu saja. Ya, baik, berikutnya tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yaitu eh, yang keempat ya, kalau tidak salah ya, hendaknya sebagai orang tua kita itu mendahulukan tarbiyah dan takdib, mendidik karakter serta akhlak anak dibanding taklim atau pendidikan intelektualnya. Kenapa kok yang didahulukan itu pendidikan karakter, pendidikan akhlak dulu gitu. Sementara taklimnya itu diakhirkan gitu ya, pendidikan inteleknya. Karena pendidikan intelektual itu bisa dikejar. Namun, pendidikan karakter dan pendidikan akhlak itu jika sudah terlanjur buruk, maka akan susah dibenahi. Nah, nah, orang tua dalam mendidik anaknya itu diharapkan tidak terlalu menekan, tapi juga tidak terlalu membiarkan. Ya, mungkin bisa kita analogikan dengan sebuah telur. Bagaimana kita memperlakukan sebuah telur. Nah, sebuah telur ini ketika kita biarkan, maka telur ini akan menggelinding tanpa arah, ya, dan bahkan bisa jatuh pecah. Tapi ketika telur ini kita tekan, ya, kita paksa, kita tekan, maka telur ini juga akan pecah gitu. Maka telur itu perlu diarahkan atau ditempatkan yang sesuai dengan wadahnya. Begitulah kurang lebih cara mendidik anak itu. Jadi jangan terlalu dibiarkan, tidak boleh juga terlalu ditekan. Yang kelima, tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali yaitu dalam mengingatkan anak, hendaknya orang tua itu bertutur kata dengan baik ya. Ketika anak kita keliru, ketika anak kita salah, kita ingatkan dengan tutur kata yang baik. Jangan terlalu keras ya. Dan jangan jangan terlalu keras, jangan terlalu menekan anak karena menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Enggak, jangan sering menghardik anak atau mengomeli anak karena semakin sering dimarahi, ini anak akan meremehkan teguran dan juga ringan melakukan keburukan. Jadi ketika anak salah, ingatkan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang lembut ya, terutama bagi seorang ibu. Sebisa mungkin jaga ucapannya ya, karena ucapan kita adalah doa. Namanya anak-anak sangat wajar sekali ketika mereka melakukan kesalahan karena mungkin mereka tidak tahu ya Ibu ya. Nah, nah ketika anak kita melakukan salah diarahkan, dikasih tahu ya, dikasih tahu yang benar begini loh nak. Ya, jangan sekali-kali kita melontarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik kepada anak kita karena ini akan menjadi doa bagi anak-anak kita. Ya, jangan sering menghardik anak, jangan sering ngomelin anak. Karena semakin sering dimarahi, anak akan kebal ya terhadap nasihat kita. Jadi memang segala sesuatu itu harus terukur. Porsinya itu harus pas, seperti halnya obat. Ya, ketika dokter memberikan obat, ketika dokter memberikan antibiotik itu tentu sudah dan harus sesuai dengan takaran. Ya, karena ketika antibiotik itu terlalu sering diberikan atau diberikan dalam jumlah yang berlebihan, maka badan kita yang harusnya itu bisa sembuh, bisa kuat dengan antibiotik itu justru akan menciptakan resistensi. Antibiotik itu akan menciptakan resistensi yang membuat antibiotik tersebut tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan teguran. Maksudnya baik, tapi jika teguran itu terus diberikan, akan membuat anak mengabaikan orang tuanya. Nah, jangan memberikan tantangan yang terlalu berat bagi anak. Tapi juga kita juga tidak boleh memberikan tantangan sehingga anak-anak ya sudahlah gitu, tidak ada motivasi. Ya, jadi mendidik anak itu memang perlu keseimbangan. Kemudian yang keenam, tips mendidik anak ala Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan bahwa
Orang tua diharapkan tidak melarang anaknya untuk bermain. Nah, Bapak dan Ibu bagi yang punya anak, nah anaknya jangan dilarang bermain, ya. Jadi dituntut belajar terus-terusan, nggak boleh main, belajar, belajar, belajar gitu. Nah, sebab hal itu justru akan menghilangkan minat anak terhadap belajar. Karena ketika kita mendengar kata belajar, di otak kita pasti mikirnya, aduh, beban ya, belajar itu sesuatu yang sulit, belajar itu sesuatu yang menegangkan, belajar itu sesuatu yang tidak enak, sehingga akhirnya dia tidak mau belajar lagi. Nah, ini akibatnya ketika anak itu terlalu ditekan, ketika anak terus-terusan disuruh belajar tanpa diberikan kesempatan untuk bermain. Karena bermain itu adalah hak anak-anak kita gitu. Hak anak-anak kita adalah bahagia, ya. Dan di antara hak mereka adalah bermain itu. Nah, Imam Al-Ghazali, beliau juga menyarankan ketika sudah selesai belajar, anak hendaknya diberikan permainan yang bisa menghibur, ya. Permainan yang menghibur tetapi tidak membuatnya lelah gitu dengan permainan tersebut. Kita saja orang dewasa, ketika kita terus-terusan belajar, tentu kita akan merasa lelah gitu. Lalu bagaimana dengan anak kita? Makanya ketika anak kita selesai belajar, hendaknya kita memberikan hak mereka untuk bermain. Misalnya kita berikan sesuatu yang disenangi anak kita ya, dan dijadikan hiburan setelah mereka selesai belajar. Kemudian yang ketujuh, tips yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu ketika anak kita sudah tamyiz. Jadi dalam ilmu fikih itu ada namanya atau istilahnya tamyiz. Kapan seorang anak dikatakan tamyiz? Seorang anak dikatakan tamyiz itu ketika mereka sudah bisa membedakan, kalau dalam kitab ya, bisa membedakan antara batu dengan kurma. Atau lebih simpelnya, seorang anak dikatakan tamyiz ketika mereka itu sudah mandiri. Mohon maaf, sudah bisa istinja, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa memakai pakaiannya sendiri, atau sekitar usia 7 tahun. Ketika anak usia 7 tahun, biasanya mereka mulai memasuki masa tamyiz. Ketika anak sudah memasuki masa tamyiz, anak harus diajarkan untuk melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajiban? Misalnya, kewajiban berwudu, kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan melaksanakan hal-hal yang baik. Memang pada saat itu si anak, mereka belum terkena hitop, mereka belum terkena perintah untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi kita sebagai orang tuanya, ketika anak sudah memasuki usia 7 tahun, yang diwajibkan adalah kita. Kita wajib mengajarkan kepada mereka bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana berpuasa. Kalaupun misalnya mereka belum mau melaksanakannya, ya namanya anak-anak ya, usia 7 tahun itu usia mulai masuk SD. Seperti anak saya sekarang, usia 7 tahun, mulai masuk SD. Nah, anak usia 7 tahun, ketika kita perintahkan sholat, kadang mau, kadang tidak. Ya tidak apa-apa. Yang penting kita jangan pernah bosan untuk mengajarkan mereka. Yang diwajibkan oleh Allah untuk mengajari mereka itu kita, sedangkan mereka belum diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Maka untuk itu supaya mereka nantinya ketika balik mereka sudah terbiasa, harus kita ajari, terutama ketika anak sudah memasuki usia tamyiz. Nah, jadi kita ajarinya dengan pelan-pelan ya supaya anak itu terbiasa. Jangan diancam ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ajarkan dengan penuh kasih sayang. Nah, lalu bagaimana tips membangun kebiasaan yang baik bagi anak gitu, supaya anak itu memiliki karakter yang baik. Nah, yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah dengan memperlihatkan dan mencontohkan hal-hal baik di depan anak kita. Nah, kita tuh pengennya anak kita itu seperti apa sih? Misalnya kita ingin anak kita itu gemar membaca Al-Quran. Kita ingin anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kita ingin anak kita itu hafal Al-Quran. Nah, sebagai orang tuanya kita harus memberikan contoh kepada mereka. Ya, kita kita perlihatkan kepada mereka kebiasaan kita dalam membaca Al-Quran. Karena mereka terbiasa melihat kita, ya mereka lama-lama juga akan meniru. Yuk dek kita ngaji bareng-bareng seperti itu ya.
Jadi kalau mau anaknya baik harus dari orang tuanya dulu yang baik. Kemudian yang kedua, membuat hal baik menjadi menarik. Nah, anak-anak itu kan suka dengan sesuatu yang menarik. Makanya kita hadirkan kepada mereka sesuatu yang baik itu menjadi menarik. Contohnya apa? Kita ajak mereka sholat berjamaah. Ya, kalau misalnya kita nyuruh mereka sholat, dek, sholat. Ya, kita nyuruh mereka sholat. Sholat. Tapi kita sendiri sebagai orang tuanya tidak melaksanakan sholat. Apakah mereka bisa? Apakah mereka mau melaksanakan sholat? Tentu akan berat sekali bagi mereka. Makanya supaya mereka tertarik untuk sholat, nah kita sholat jamaah, kita ajak yuk kita sholat bareng-bareng, bapaknya jadi imam, kemudian kalau anak kita laki-laki mereka berdiri di depan kita, kemudian kita di belakangnya, seperti itu. Sehingga mereka tidak merasa terbebani ketika diperintahkan untuk sholat, karena sholatnya dikerjakan berjamaah bersama-sama dengan keluarganya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan memberikan tarbiyah atau pendidikan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan anak. Nah, jadi kalau kita memberikan pendidikan, dilihat dulu kemampuan anaknya. Jangan menuntut sesuatu yang di luar kapasitas anak kita. Misalnya, anak kita baru usia 5 tahun atau baru usia 7 tahun. Saya contohkan anak saya. Anak saya usia 7 tahun, sekarang baru masuk kelas 1 MI. Nah, anak saya yang usia 7 tahun itu saya perintahkan, saya minta dia membaca Al-Quran sebanyak 1 juz. Sementara dia masih belajar membaca, belum lancar bacaannya. Nah, kita harus memperhatikan itu gitu. Jangan memerintahkan atau mengajarkan sesuatu di luar kapasitas anak-anak kita gitu. Jadi sebagai orang tua kita juga harus bijak, kenali anak kita. Ya, kita harus menjadi orang yang paling kenal dengan anak-anak kita. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, sering memberikan apresiasi kepada anak ketika mereka berhasil melakukan sesuatu. Nah, ini yang sering kali terlupakan ya sebagai orang tua. Ketika anak kita berhasil melakukan sesuatu, kita itu jarang memberikan apresiasi. Misalnya anak kita berhasil puasa setengah hari, misalnya di bulan Ramadan. Wah, Masya Allah, adek hebat gitu. Besok puasanya hebat lagi ya. Atau misalnya anak kita ngajinya pindah jilid ya, yang awalnya jilid 1 naik ke jilid 2. Wah, Masya Allah, hebatnya kakak gitu. Besok ngajinya lebih semangat lagi ya, nanti mamah ajari, nanti umi ajari, biar kakak ngajinya tambah hebat. Nah, apresiasi ini yang sering terlupakan. Padahal bagi anak kita, apresiasi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena ketika kita mengapresiasi mereka, mereka itu merasa dihargai. Mereka itu merasa dicintai oleh orang-orang tuanya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hal yang perlu digarisbawahi dalam mendidik anak adalah akhlak, beresensi dan berlandaskan dengan kasih sayang. Jadi dalam mendidik anak itu tidak hanya didasarkan pada ambisi semata. Saya ingin anak saya menjadi anak yang seperti ini. Ya, berarti itu kan didasarkan pada ambisi gitu. Ya, jadi yang perlu kita lakukan yaitu sebagai orang tua adalah menggiring, ya, menemukan kemampuan anak kita supaya anak kita itu tidak salah jalan. Ya, supaya anak kita ini tetap berjalan pada koridor syariat yang benar. Baik, itu tadi kurang lebih mungkin itu tadi ya Kang Adib yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini tentang bagaimana menjadikan wanita ini sebagai aset akhirat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya mau tanya jawab atau bagaimana Kang Adib atau cukup? Iya Ustazah, nanti untuk sesi berikutnya kita diskusi Baik, tanya jawab. Mangga. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Ustazah Hikmatun Mula Rizkia. Baik, pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang tema malam hari ini, dipersilahkan bisa
tulis di kolom chat atau bisa on mic ya, menyampaikan langsung pertanyaannya. Baik, Mangga. Baik, Ustazah, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Assalamualaikum, Ustazah. Saya mau bertanya. Tadi Ustazah kan bilang, suami bisa membahagiakan istri. Gimana kalau punya suami pelit-pelit, gak pernah kasih lebih gitu? Mangga, Ustazah. Bisa langsung dijawab ya. Terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya salamnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, bagaimana kalau punya suami pelit-pelit nggak pernah kasih lebih? Nah, teruntuk ibu-ibu yang ngerasa suaminya pelit-pelit. Nah, ini bisa jadi perasaan saja ya, karena memang sebagai perempuan kita itu makhluk yang perasa ya, Kang Adip ya. Jadi kita itu sebagai perempuan itu memang makhluk yang sensitif gitu ya. Bisa jadi ini perasaan kita saja atau bisa jadi memang faktanya seperti itu gitu. Nah, bagaimana cara agar suami itu nggak pelit-pelit lagi sama sama istri gitu. Baik, dalam rumah tangga yang namanya komunikasi itu perlu dijalin dengan baik. Ya, keran komunikasi ini perlu dibuka antara suami dengan istri. Kadang suami itu tidak peka. Ya, suaminya itu tidak peka dan istrinya suka pakai kode-kode. Nah, ya, suaminya nggak peka, istrinya suka kode-kode. Nah, sementara laki-laki kadang itu tidak paham dengan kode-kode yang kita berikan gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa gitu uang belanjanya itu terlalu sedikit gitu atau misalnya uang untuk skincare-nya kurang gitu, mangga Bu bisa disampaikan kepada suaminya karena bisa jadi menurut suami ya uang yang diberikan itu sudah cukup. Padahal pada kenyataannya ketika kita menggunakan uang tersebut itu kurang gitu. Jadi bisa dikomunikasikan dengan suaminya karena tadi barangkali suaminya itu tidak tahu. Ya, jadi kita sampaikan. Kemudian yang kedua, nah sampaikan aja besok ya, besok itu adalah hari Asyura. Ya, hari Asyura tanggal 10 Muharram. Bagi yang tahun baru hijriahnya, bagi yang meyakini tahun baru hijriah itu jatuhnya pada hari Senin. Ya. Nah, di antara amalan yang dianjurkan di hari Asyura adalah melapangkan nafkah keluarganya. Nah, dirayu Bu suaminya. Nah, jadi istri itu harus pinter ngerayu suami, Bu. Ayah, Ayah mau nggak rezekinya dilapangkan sama Allah setahun ini? Mau mah gitu. Gimana caranya? Nah, kalau ayah mau rezekinya dilapangkan oleh Allah, jangan lupa nafkah untuk keluarganya dilapangkan. Bolehlah ya uang belanjanya ditambah. Nah, nggak apa-apa Bu.
Saya udah praktek Bu tadi sama suami saya. Dan alhamdulillah dikabulkan. Kata suami ya udah sok gitu, ditransfer aja. Kan kamu yang tahu PIN M-banking saya. Nah, langsung di ACC, Bu. Nah, bisa jadi tuh suaminya tidak tahu. Nah, monggo bisa dipraktekkan ya Bu ya. Yang pertama tadi keran komunikasinya dibuka, dilancarkan komunikasi dengan suaminya. Yang kedua, disebutkan hadis Nabi tadi bahwa barang siapa melapangkan rizkinya, melapangkan nafkahnya dan melapangkan nafkah keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan baginya rizkinya selama 1 tahun itu. Ya, semoga bisa diterima ya jawabannya ya. Baik, tadi ada pertanyaan lagi ya, Kang ya? Di Iya, chat ya? Ustazah. Iya ada satu lagi yang bertanya nih di kolom chat. Oke. Izin Nih ya, bertanya ya Ustazah tentang perihal perihal haid tadi. Jika hmm, suami mendekati istri ketika sedang haid, bagaimana niat mandinya? oke. Bagaimana jika suami mendekati istri saat sedang haid? Berarti kondisi istrinya masih dalam keadaan haid ya. Bagaimana niat mandinya? Nah, tadi dijelaskan bahwa ketika seorang wanita itu dalam keadaan haid, yang dilarang bagi suaminya itu adalah berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri bersenang-senang antara bagian pusar sampai lutut. Adapun bagian selain itu, maka halal boleh bagi suaminya bersenang-senang dengan istrinya. Nah, kalau misalnya dalam keadaan head tapi mau bersenang-senangan dengan suami di selain bagian pusar dan lutut, apakah harus mandi? Tidak, tidak harus mandi. Seorang wanita diwajibkan mandi besar itu ketika darah haidnya sudah selesai. Ya, ketika dicek, mohon maaf ini sedikit ilmu ya, barangkali masih banyak yang tidak tahu kapan kita dihukumi haid, yaitu ketika kita memasukkan semacam kapas, ya, mohon maaf ke dalam farji, ya, kapas itu kita masukkan ke dalam farji, kemudian sedikit ditekan. Nah, ketika kapas itu keluar dalam keadaan putih, bersih, tidak ada benang-benang yang berwarna keruh atau tidak ada benang-benang yang berwarna merah, nah itu baru kita dihukumi suci. Nah, ini nggak apa-apa ya, ada laki-laki buat ilmu juga ya, Kang ya. Barangkali nanti istrinya bertanya bisa mengajarkan kepada istrinya gitu. Karena mempelajari tentang haid bagi seorang laki-laki itu hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun untuk wanita hukumnya adalah fardu fardu ain. Nah, ketika sudah suci, sudah bersih, baru kita diwajibkan untuk mandi mandi besar ya. Niatnya bagaimana? Nah, terkait niat banyak sekali kita itu bingung soal niat. Padahal niat itu mudah sekali. Kalaupun kita membaca niat dengan bahasa kita, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Cirebon, itu niat kita sah. Ya, dan niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun tabi itu niat, melafalkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Nah, niat mandi besar seperti apa? Saya niat mandi besar karena Allah Ta'ala, sudah sah niatnya. Ya, niat seperti itu sudah sah. Nah, sedikit dibahas boleh ya. Adapun rukunnya mandi besar. Nah, agar hati-hati nih untuk para perempuan, rukunnya itu ada dua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, jadi niat, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Hati-hati ya, terutama di bagian lipatan-lipatan. Pastikan seluruh air ini mengalir ke seluruh tubuh. Baik, seperti itu ya untuk pertanyaan yang kedua. Sepertinya ada pertanyaan lagi ya. Ini panjang banget ini. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Bella ini, Ustazah. Ya, Izin baik. bertanya, bila nanti kita punya anak perempuan atau laki-laki, tentunya akan memasuki fase remaja dan mulai tertarik ke lawan jenis nih. Bagaimana cara orang tua mentreatment anak kita nanti agar terhindar dari dosa dan perasaan anak tetap terjaga? Soalnya banyak kasus ketika orang tua melarang keras untuk pacaran ke anak, kebanyakan anaknya malah jadi sembunyi-sembunyi untuk dekat laki-laki dan jadi tidak terbuka gitu.
kepada orang tuanya. Bagaimana cara yang baik untuk menyikapi perkara ini? Mohon pencerahannya, Ustazah. Baik, ya. Ini bagi yang memiliki anak laki-laki atau perempuan yang memasuki fase remaja dan mulai tertarik ke lawan jenis. Oke, mulai tertarik ke lawan jenis itu sebetulnya adalah fitrah manusia. Ya, normal, sesuatu hal normal yang dialami oleh manusia. Nah, bagaimana kita menjaga anak kita supaya tidak terjerumus, supaya terhindar dari dosa? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menanamkan pemahaman yang baik kepada anak kita, menanamkan pemahaman yang benar kepada anak kita, terutama tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan lawan jenis, terutama ketika anak kita sudah mau memasuki usia balik. Kita jelaskan batasan-batasan muamalah atau hubungan antara laki-laki dan perempuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang pertama, diberikan pemahaman yang benar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah, dan menurut saya efektif karena saya mengalami sendiri, adalah menaruh, apa ya, menaruh, bukan menaruh ya bahasanya yang enak ya, adalah menempatkan atau memberikan anak kita, menempatkan anak, memilihkan, nah, memilihkan lembaga pendidikan yang memang di lembaga itu antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Sedikit cerita ya Kang Adib ya, boleh ya. Saya itu sejak lulus SD, saya itu waktu itu disekolahkan oleh orang tua saya di sekolah yang memang khusus perempuan, MTS. MTS khusus perempuan. Jadi satu sekolah itu isinya perempuan semua. Nah, kemudian sampai SMA, MA perempuan semua. Kemudian setelah lulus MA, saya kuliah, dan kuliahnya dilalahnya apa, bahasa Indonesianya dilalahnya tuh ya. Dan ketika kuliah, alhamdulillah juga saya kuliah di mana di universitas saya itu khusus perempuan gitu. Waktu itu saya kuliahnya alhamdulillah di Al-Ahqaf ya, namanya Universitas. Di situ pembatasan penggunaan HP itu sangat dibatasi. Jadi sampai saya kuliah pun saya itu nggak pegang HP. Ya, saya nggak pegang HP. Jadi pegang HP itu hanya seminggu sekali. Anak kuliahan ya. Anak kuliahan, kalau zaman sekarang anak kuliahan di Indonesia nggak tahu ini ada yang mau nggak kayak gini. Anak kuliahan nggak boleh pegang pegang HP. Jadi kita itu pegang HP itu seminggu sekali, itu pun HP-nya satu, digunakan bareng-bareng untuk satu syuko. Satu syuko itu kita tuh tinggalnya tuh di flat gitu. Di flat, HP-nya gantian. Dan itu juga dicek gitu, sehingga kita itu benar-benar kalau ada yang SMS-an atau terindikasi menghubungi dengan lawan jenis, itu langsung disidang gitu. Jadi memang menurut saya itu memilihkan tempat pendidikan atau pondok atau sekolah untuk anak itu penting sekali gitu, karena saya merasakan sendiri ketika saya dipilihkan sekolah yang memang terpisah gitu dengan laki-laki. Sejak saya MTS, kan mulai puber, mulai head itu kan MTS ya, sejak MTS, MA, kemudian sampai kuliah itu sangat sangat berpengaruh ke diri saya. Kemudian di lembaga pendidikan saya waktu itu juga memang apa ya, dijelaskan karena memang lembaga pendidikan Islam, sehingga dijelaskan dan diajarkan batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi menurut saya sangat efektif sekali. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah dengan menjadi sahabat yang baik untuk anak kita, menjadi rumah untuk anak kita. Sebagai orang tua kita harus menjadi rumah untuk anak kita, sehingga kalau anak kita sudah menganggap kita rumah, sudah merasa nyaman dengan kita, sehingga mereka itu tidak canggung untuk cerita, untuk curhat dengan kita. Misalnya anak kita mulai puber nih, dan mereka sudah merasa percaya dengan kita. Umi, saya kok mulai tertarik ya dengan ini, misalnya kayak gitu. Nah, pada saat itu kita bisa menjelaskan kepada mereka, kita jelaskan bahwa tertarik dengan lawan jenis itu fitrah, itu sesuatu yang wajar, dan itu tidak berdosa. Ketika kita merasa tertarik dengan lawan jenis itu kita tidak berdosa. Yang menjadikan kita berdosa adalah
ketika kita melanjutkan rasa ketertarikan itu dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya dengan chattingan, teleponan, atau misalnya sampai bertemu. Nah, seperti itu. Jadi memang apa ya? Ya tadi banyak susah-susah gampang gitu ya untuk menghindarkan anak kita untuk berhubungan dengan lawan jenis, terutama di zaman seperti ini ya, di mana anak SD sekarang juga sudah pakai HP ya Kang ya, anak SD, SMP, apalagi SMA. Makanya memang sebagai orang tua itu ya kita harus menjadi sahabat, menjadi rumah untuk anak-anak kita. Ya, seperti itu Kang Adib. Iya, betul Ustazah. Karena kan zamannya sekarang kan udah digital, serba digital gitu ya. Jadi anak SD juga udah dikasih HP gitu kan, apalagi yang perkuliahan gitu. Wajib banget gitu ada HP tuh, HP laptop gitu. Jadi nggak bisa Iya, betul. jauh-jauh dari teknologi gitu. Berarti harus tetap Mm-mm. dipantau ya, Nah, Ustazah. kalau anak sekarang apalagi mereka pintar ngeles, Kang Adit. Biar Hmm. alasannya kan mau nyari tugas gitu ya, mau internetan, Hmm. mau nyari tugas gitu, adanya di internet. Nah, pada saat itu mereka biasanya diem-diem, termasuk anak pondokan nih, Kang Adit. Karena kebetulan saya juga menangani beberapa anak pondok ya di lembaga saya, ada yang diem-diem seperti itu. Nah, beruntungnya waktu saya kuliah di zaman itu kita itu benar-benar nyari tugasnya itu di maktabah, di perpustakaan, Kang. Jadi sampai sekarang bahwa bahkan universitas saya itu masih memperlakukan seperti itu. Jadi nyari tugasnya benar-benar di maktabah, kita nyari di kitab gitu. Jadi benar-benar dijaga jangan sampai kita itu ngenetnya sampai berhubungan dengan lawan jenis. Dan menurut saya memang yang paling penting itu ya penanaman apa ya, penanaman keyakinan sejak dini gitu, penanaman pengetahuan sejak dini tentang batasan-batasan muamalah antara laki-laki dengan perempuan. Makanya sebisa mungkin di zaman seperti ini pilihkan pendidikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita ngaku sayang dengan anak kita ngaku cinta dengan anak kita, pilihkan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Jangan sampai kita memilihkan pendidikan yang salah untuk anak kita, sehingga di lembaga itu bukannya anak kita diajari menutup aurat, tapi mohon maaf justru malah auratnya terbuka. Jangan sampai anak kita malah terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya itulah pentingnya memilihkan pendidikan anak, terutama di zaman seperti ini. Oke. Apakah cukup Kang Adit 3 pertanyaan? Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita cukupkan atau ada yang mau disampaikan lagi, yang mau diskusikan lagi? Mungkin pertanyaan terakhir deh, kalau misalkan ada yang mau menyampaikan lagi, mangga sebelum ditutup. Ya, Terkait sudah sepertinya ya. pendidikan, ya terkait pendidikan, kadang kan kalau untuk zaman sekarang ya Bu ya, kebanyakan kan lebih milih ke pendidikan yang negeri gitu. Otomatis kan kalau yang negeri, kebanyakan kita mau nggak mau ya harus campur satu kelas, cewek cowok gitu. Betul. Mm-mm. Terus juga kan kadang anaknya tuh nggak mau kalau misalkan suruh masuk pesantren atau pendidikan yang tadi tuh cewek-cewek khusus cowok-cowok gitu kan. Kadang anaknya nggak mau gitu. Oke, baik Ustazah, mungkin ini karena sudah nggak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita cukupkan saja ya sampai Ya. pukul 21 lebih 25. Baik, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya berdiskusi mengikuti kajian pada malam hari ini. Mungkin sebelum ditutup, barangkali dari Ustazah ada yang mau disampaikan nih, Bu. Iya, sebelum ditutup, enggak dipersilakan statement terakhir gitu ya. Statement terakhir ya. Terima kasih Kang Adib. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini,
ada beberapa mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Yang pertama, jangan lupa besok puasa bagi yang tidak berhalangan ya. Jangan lupa besok berpuasa bagi yang tidak berhalangan gitu karena Masya Allah luar biasa sekali. Ini hanya anjuran ya hadirin sekalian karena luar biasa sekali pahala yang diperoleh ketika kita berpuasa di hari Asyura yaitu tanggal 10 Muharram. Itu diampuni dosanya selama satu tahun. Kemudian yang kedua eh, kita patut bersyukur atas nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita terlahir menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kita terlahir setelah datangnya syariat Islam kepada kita, sehingga khususnya kita bagi perempuan ini kita mendapatkan kedudukan kita yang semestinya gitu. Setelah kita tahu betapa buruknya bangsa-bangsa terdahulu, mereka merendahkan wanita sampai serendah-rendahnya seperti itu. Maka ini adalah salah satu hal yang patut disyukuri gitu karena di zaman sekarang kita tidak dibatasi gitu dalam mengaktualisasi diri dan kita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan tentang tips-tips gitu bagaimana mendidik anak ala Imam Al-Ghazali. Mangga sama-sama bismillah ya kita praktekkan bersama-sama bagi yang sudah mempunyai putra ataupun putri gitu. Kita mengupayakan, kita mengusahakan supaya kita bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Karena anak kita itu adalah amanah, amanah langsung dari Allah. Kalau kita dititipi benda ibaratnya ya oleh seseorang gitu. Kita kan akan berusaha menjaga benda ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita tidak mau mengecewakan orang yang menitipkan kepada kita. Nah, ini yang dititipkan kepada kita adalah anak dan yang menitipkan adalah langsung dari Allah gitu. Ini kan amanat yang luar biasa sekali gitu. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan dalam mendidik anak kita. Kita upayakan pendidikan yang terbaik untuk anak kita karena anak kita adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita menjadi majelis yang berkah, majelis yang bermanfaat dan apabila dalam penyampaian saya pada malam hari ini terdapat kekurangan karena sebagai manusia biasa tentu saya tidak luput dari khilaf dan saya pun masih belajar gitu. Karena sebagai manusia itu kita adalah hakikatnya adalah pembelajar seumur hidup dan belajar itu nggak ada batasannya gitu. Jadi mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kang Adib. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas penyampaiannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita patut bersyukur ya hidup di zaman setelah adanya Islam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini, apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari bisa menjadi amal soleh kita diamalkan, semoga dimudahkan dalam mengamalkannya gitu ya. Baik, kita akhiri, mohon maaf bila dalam penyampaian dalam kelas hari ini ada kesalahan atau kekurangan yang mungkin tidak disengaja ataupun yang disengaja. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu.